surat Saba ini Allah menjelaskan tentang negeri Saba pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pada saat itu ya negeri Saba ini negeri yang kemudian Allah karuniakan tanah yang subur, alam yang subur, sehingga di dalamnya Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Jadi negeri Saba ini negeri yang subur. Hanya saja negeri Saba ini dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia justru ingkar, ya. Kenapa ingkar? Karena negeri Saba ini ya itu menyembah matahari, ya. Maka berita negeri Saba ini terdengar sampai ke negeri Sulaiman melalui seekor burung yang bernama Hudhud. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, kisah ini. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tentang negeri Saba ini, maka kemudian Nabi Sulaiman mengutus burung Hudhud untuk menyampaikan dakwah ke sana. Nah, tetapi ya dakwah ini tidak tidak dianggap begitu ya. Nah, sehingga kemudian Nabi Sulaiman dan pasukannya sempat mendatangi negeri Saba ini. Nah, negeri Saba saat ini dia terletak di Jazirah Arab bagian selatan ya. Mungkin kalau saat ini negerinya bernama Yaman ya, saat ini negeri Yaman. Pada saat itu negeri Yaman ini sangat subur. Nah, ketika disampaikan dakwah di sana, kemudian negeri Saba masih tetap ingkar, dia tidak mau beriman kepada Allah, sampai kemudian dalam Quran surah Saba ayat 16 Allah sebutkan negeri Saba ini diazab oleh Allah. Apa azabnya? Diturunkan banjir. Nah, sehingga banjir ini kemudian menenggelamkan tanaman-tanaman yang menjadi sumber kesejahteraan negeri tersebut, dan kemudian Allah matikan tanaman-tanaman tersebut, dan Allah ganti tanaman-tanaman tersebut dengan tanaman yang belum pernah ada sebelumnya. Kata Allah, min aslin syai'in min sidrin qalilin. Allah ganti tanaman di negeri Saba itu dengan tanaman yang buahnya rasanya pahit dari pohon asal, dan juga min sidrin qalilin dari pohon bidara yang jumlahnya sedikit. Jadi pohon bidara ini sesungguhnya pengganti tanaman sebelumnya yang ada di negeri Saba yang kemudian Allah tumbuhkan, sehingga tanaman mengenal tanaman ini ya, secara fungsi dan manfaatnya mereka tidak tahu. Ini yang pertama Allah abadikan dalam Quran surat Saba. Yang kedua kita akan temukan dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 28. Dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 28 Allah menyebutkan pohon bidara ini dengan sebutan sidrin makhdud. Ya, bahasa Arabnya sidr bidara. Ya, sidrin makhdud ini adalah pohon bidara yang tidak berduri. Kenapa tidak berduri? Karena sesungguhnya sidrin makhdud ini adalah pohon bidara yang tumbuh di surga. Dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 28 Allah menyebutkan ma ashabul yamini. Ya. Jadi ashabul yamin ini adalah penduduk atau golongan kanan yang sesungguhnya dia adalah penduduk surga. Jadi pohon bidara ini sesungguhnya adalah pohon bidara yang tumbuh di surga. Bedanya pohon bidara yang di surga dia tidak berduri batangnya. Kan kalau kita mengetahui pohon bidara itu saat ini ya ciri utamanya batangnya memiliki duri. Ya. Nah, yang ketiga, pohon bidara ini Allah sebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 14 dan 16. Dalam Quran surat An-Najm ayat 14 dan 16, Allah menyebutkan Inda Sidratil Muntaha. Dalam Quran surat An-Najm ayat 14 Allah menyebutkan Sidratil Muntaha. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di antara kita ada yang mendengar atau sering mendengar tentang Sidratil Muntaha. Nah, apakah itu? Sebagian kita baru mengenal Sidratul Muntaha adalah tempat yang dimana Rasulullah Muhammad SAW pernah dipanggil Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, nah, kata Sidratul Muntaha itu sering kita dengar. Pertanyaannya adalah, lalu apa ini maksud dengan Sidratul Muntaha? Nah, ternyata Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 14, yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha adalah pohon bidara. Dari kata sidrah itu muntaha, sidrah itu pohon bidara, muntaha itu puncak. Di dalam kitab-kitab para ulama, Sidratul Muntaha itu disebutkan sebagai ujung dari semesta. Karena Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menjelaskan Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang akarnya di langit ke-6, batang, buah dan daunnya, pohonnya, dia ada di langit ke-7, saking besarnya. Dan satu-satunya makhluk yang pernah masuk di dalam Sidratul Muntaha hanya Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan ya bahkan malaikat Jibril pun yang mengantarkan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu tidak sampai masuk ke Sidratul Muntaha.
dia hanya sampai gerbangnya saja. Dan sedangkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, dan disitulah kemudian beliau bertemu langsung, bermuajahah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan perintah, berbagai perintah, salah satunya adalah salat. Itulah pohon bidara yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang sesungguhnya pohon bidara ini begitu istimewa ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa istimewanya? Karena pohon bidara adalah satu-satunya tanaman yang Allah sebutkan di 3 tempat. Yang pertama, Allah sebutkan dalam Quran surah Sabah ayat 16 di dunia, ya, sebagai pengganti tanaman di negeri Sabah. Yang kedua, pohon bidara ini disebutkan oleh Allah di surga. Dan yang ketiga, pohon bidara ini Allah sebutkan di langit. Jadi satu-satunya tanaman, ketika saya coba kaji, ya, cari-cari beberapa tafsirnya di dalam Al-Quran, itu tidak ada lagi tanaman kecuali hanya pohon bidara yang disebutkan oleh Allah di 3 tempat. Ini yang pertama. Selain Al-Quran, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan pohon bidara di lebih dari 80 hadisnya. Ini jadi banyak sekali nih, ya. Tetapi hanya saja pada saat ini hadis-hadis atau sunnah-sunnah dari pohon bidara ini di tengah masyarakat kita ini tidak dilakukan. Artinya sunnah dari pohon bidara ini terlupakan. Ada 3 sunnah dari pohon bidara yang saat ini terlupakan oleh kita kaum muslimin. Nanti ini berkaitan dengan sejarah, ya. Yang pertama, sunnah yang pertama dari pohon bidara yang hari ini terlupakan oleh kita kaum muslimin adalah sunnah yang pertama adalah dia untuk mandi bagi mu'ah. Sebagaimana yang sampaikan dari hadis, ya, riwayat dari Qais bin Asim radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam hadisnya, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uridul Islam fa amaroni an agtasila bima'in wasidrin." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu ketika pernah didatangi oleh seorang sahabat yang baru masuk Islam. Uridul Islam, aku baru masuk Islam, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku, fa'amaroni an agtasila bima'in wasidin, mandi dengan air dan bidara. Jadi ketika ada seorang mu'alaf yang dia baru masuk Islam, kemudian dia bersahadat, maka kewajiban yang kedua, ya, bagi dirinya ada kemudian dia mandi. Mandinya adalah mandi besar. Makanya dalam fikih, ya, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mandi besar. Salah satu di antaranya adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, hanya saja bima'in wasidin, mandi dengan air dan bidara ini saat ini, terutama khusus dengan bidara ini, itu sudah tidak lagi digunakan, ya. Jadi dia hanya berputar pada proses mandinya saja, sedangkan penggunaan bidara sebagai sunnah kelengkapnya tidak lagi digunakan saat ini. Ini yang pertama, sunnah yang pertama. Kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sunnah yang kedua dari pohon bidara yang terlupakan pula oleh kita kaum muslimin. Yang pertama, ya, sunnah dari pohon bidara. Yang kedua adalah untuk memandikan jenazah. Sebagaimana ada satu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan, ya, ketika Nabi putri Nabi SAW yaitu Zainab meninggal dunia, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada wanita-wanita di Madinah pada saat itu untuk memandikan Zainab dengan bidara. Hadisnya berbunyi, igsiluhu bima'in wasidrin, ya, mohon maaf, hadisnya berbunyi, igsilnaha salasan au khamsan au aksara min dzalika in ra'aituna dzalika bima'in wasidrin. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada wanita di Madinah pada saat itu untuk memandikan Zainab putri Nabi SAW ketika meninggal dunia, dimandikan 2 kali, 3 kali, 5 kali, dan seterusnya dengan bidara. Ya. Jadi bidara ini adalah salah satu sunnah yang saat ini kita lupakan ketika memandikan jenazah. Ya. Bisa kita coba telusuri. Ya. Saat ini masyarakat sudah tidak menggunakan lagi. Yang ketiga, sunnah yang ketiga dari pohon bidara ini adalah untuk mandi bagi wanita pasca haid dan nifas. Yang saat ini pula sunnah-sunnah ini terlupakan. Mungkin teman-teman di sini, para ummahat atau
para akhwat, ya, pernah tidak ketika dia selesai haid atau para umahat yang setelah selesai nifasnya 40 hari setelahnya menggunakan bidara untuk mandiannya, dan ini sudah tidak lagi digunakan. Oleh karenanya bidara ini adalah salah satu tanaman sunnah yang terlupakan oleh kita kaum muslimin. Dan selanjutnya, tidak hanya Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tentang bidara, ternyata para ulama juga menyebutkan bidara. Salah satunya ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih ini menyebutkan bahwasanya pohon bidara ini digunakan untuk mengobati gangguan jin dan sihir. Ya. Dan inilah yang nanti akan berkorelasi dengan sejarah Islam, ya, terutama di Nusantara. Nah, Wahab bin Munabih, beliau adalah seorang ahli sejarah dan juga seorang tabib, seorang ahli kedokteran pada masa tabi'in. Bahkan dari beliau Wahab bin Munabih ini kita akan temukan jalur-jalur periwayatan Al-Qur'an, ya, periwayatan hadis-hadis dan sebagainya yang sering kita akan mendengar nama dari Wahab bin Munabih ini. Nah, Wahab bin Munabih pernah menggunakan 7 lembar dari daun bidara, kemudian beliau tumbuk, ya, tumbuk halus, ya, dengan 2 batunya, kemudian beliau masukkan ke dalam air, lantas dibacakan ayat kursi, al-ikhlas, an-nas, al-falak, ya, al-kafirun, kemudian diminumkan dan dimandikan. Nah, dari sinilah, dari Wahab bin Munabilah kemudian pendapat ini diambil oleh ulama-ulama setelahnya. Salah satu diantaranya ada Imam Al-Qurtubi, ya, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juga menyebutkan. Kemudian ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, bahkan ulama-ulama hari ini, kontemporer hari ini, ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, murid dari Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Muhammad Abdullah Al-Sadan juga di dalam banyak kitabnya merekomendasikan untuk menggunakan bidara untuk ruqyah. Ya, nanti ini berkaitan dengan sejarah Syekh Subakir, ya, di tanah Jawa. Dan kemudian pohon bidara ini pun juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya beliau At-Tibbun An-Nabawi, bahwasanya pohon bidara ini digunakan untuk mengobati penyakit. Ya, di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa pohon bidara ini buahnya bisa dimakan, mengobati penyakit diare, obat untuk penyakit perut, memperkuat fungsi hati dan membantu meningkatkan nafsu makan dan sebagainya. Jadi memang secara manfaat tanaman bidara ini memang memiliki banyak khasiat, ya, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perut, ya. Dan ini sudah kita buktikan, alhamdulillah sampai saat ini Kebun Quran, ya, saya sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga, salah satunya dengan Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Fakultas Farmasi. Kita melakukan riset hampir 2 tahun ini tentang bidara, dan insya Allah, ya, kandungan-kandungan di dalamnya dari pohon bidara ini begitu luar biasa, ya, banyak manfaatnya, ya, antioksidannya juga sangat tinggi, ya, maka kandungan-kandungan pada bidara ini ternyata sangat bermanfaat sekali untuk obat, dan sebagaimana ini sudah pernah disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun An-Nabawi. Bahkan ke depan kami juga akan merencanakan membuat satu obat, ya, satu obat kanker kolon, kanker usus, ya, kolon, yang itu nanti berbahan ekstrak dari daun bidara ini. Oleh karenanya pohon bidara ini memiliki banyak manfaat, ya, tidak hanya dari sisi kesehatan saja, tadi sudah disebutkan manfaat untuk mengobati gangguan jin dan sihir, kemudian juga manfaat untuk sebagai sunnahnya, dan juga mana kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan pohon bidara ini. Kang Ihsan. Ya, halo Kang Ihsan. Ya, silahkan. Ya. Mungkin penjelasan bidara dari saya segitu. Oh, sudah selesai, Kang? Tidak ada yang ingin ditambahkan nanti lagi? Lebih banyak di diskusi saja. Kira Ustaz Salman sudah siap. Baik. Nanti kita banyak diskusi. Apakah Ustaz Salman sudah masuk, terhubung? Halo, Assalamualaikum Ustaz Salman. Sudah, Kang. Dari tadi.
Oh, siap, Ustadz Salman. Namun sebelum itu, alhamdulillah sekali, terima kasih banyak kepada pemateri pertama kita yang telah menjelaskan terkait dengan bidara. Dan bidara ini sangat erat sekali dengan ruqyah ya Kang ya. Karena Betul. memang saya sendiri di praktisi ruqyah sendiri memang senjata utamanya itu adalah bidara. Nah, ini berperan erat dengan sejarah Syekh Subakir dan kapan sih sebenarnya bidara ini hadir di Indonesia dan juga mulai menjadi tren bagi masyarakat. Maka dari itu kita sudah kedatangan pemateri ulama kita, Ustadz Salman. Kepadanya kami persilahkan untuk memaparkannya. Ya, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihah wa dzikrullahil katsiran alayya ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang-orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri teladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ikhwan ahwat, sahabat student Rihlah Indonesia ya, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di majelis yang insya Allah dimuliakannya, yaitu di majelis ilmu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam kajian ya webinar yang ke-29 ya, Rihlah Literasi bersama student Rihlah Indonesia dalam tema bahasan terkait dengan menelusuri jejak Syekh Subakir, ru'yah dan tanaman bidara di Pulau Jawa ya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, tadi harusnya saya menjadi pembicara yang pertama, tapi ternyata agak terkendala memasuki Google Meet-nya ya tadi ya. Jadi baru masuk pas jam 8 begitu ya. Jadi Ustadz Sofyan sudah dipanggil duluan untuk menjadi pembicara begitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini ya, di malam hari ini saya diamanahi untuk terkait dengan sejarah Syekh Subakir dan juga sejarah terkait dengan perkembangan dari praktek ru'yah ya, termasuk juga perkembangan penyebar luasan pohon bidara yang ada di Nusantara begitu ya. Tadi juga sudah diungkapkan ya terkait dengan fungsi ya, sekaligus juga potensi, dan juga terkait dengan beberapa ketentuan hukum syariat yang erat kaitannya dengan manfaat dari keberadaan pohon bidara yang diungkap oleh Ustadz Sofyan ya di awal tadi ya. Kita tahu ya bahwasanya ya terkait dengan keberadaan sosok individu ya, alim ulama yang namanya adalah Syekh Subakir. Beliau ini kalau diperhatikan lebih lanjut ya, kan sosok alim ulama ya yang nama lengkapnya adalah Maulana Muhammad Al-Bakir
Ya, Maulana Muhammad Al-Baqir ini adalah kalau diperhatikan memang adalah sosok Muslim dari negeri Persia. Sekalipun demikian, nasabnya itu juga ternyata nyambung kepada kepada sahabat Nabi Salman Al-Farisi dan juga nyambung juga ke baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur yang lain begitu. Jadi Maulana Muhammad Al-Baqir itu nama lengkapnya. Beliau itu dulu bermukim di wilayah Samarkand. Wilayah Samarkand ini adalah wilayah yang kita kenal sebagai Uzbekistan hari ini, begitu ya. Jadi beliau itu hidup pada abad ke-14-15 Miladiyah, ya. Dan beliau itu ternyata kalau dalam catatan sejarah yang ada, ya, beliau itu yang awalnya bermukim di wilayah Samarkand itu terpaksa bermigrasi hingga ke wilayah Anatolia, ya. Karena apa? Karena pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 sekira tahun 1390-an sampai sekira tahun 1402-an terjadi huru-hara, ya, tragedi kemanusiaan yang ada dari mulai wilayah Samarkand hingga wilayah Anatolia dengan munculnya penguasa muslim yang luar biasa zolim. Namanya adalah Amir Timur Leng, ya, cicit dari Hulegu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan, seorang penguasa Mongol yang kita ketahui seperti apa kezalimannya. Nah, di antaranya kezaliman dari Amir Timur Leng dari Samarkand itu adalah mengusir para ulama yang berbeda pendapat atau menjadi lawan politik bagi kekuasaan dari Amir Timur Leng. Ya, dikisahkan demikian. Dan ternyata di antara alim ulama polimat dari negeri Samarkand tadi ada 4 orang ulama polimat atau ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu, bukan hanya ilmu agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan umum. Itu mereka, ya, mencari suaka atau perlindungan, ya, politik dan militer, ya, kepada penguasa Turki, ya, yang namanya pada waktu itu yang berkuasa di pemerintahan Turki Utsmani yang ada di wilayah Anatolia, namanya adalah Sultan Muhammad Han I Jalabi, begitu, atau lebih dikenal sebagai Mehmed Han Çelebi, begitu dalam sejarah Turki. Nah, keempat orang ulama polimat tadi yang dari Samarkand yang diusir oleh Amir Timur Leng itu yang pertama adalah Maulana Muhammad Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar. Kemudian yang kedua itu adalah beliau Maulana Muhammad Al-Baqir. Yang kedua. Yang ketiga itu adalah anak dari Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar. Namanya adalah Maulana Malik Ibrahim. Dan yang keempat itu adalah adik dari Maulana Malik Ibrahim yang namanya adalah Maulana, ya, Ishak Asmarkand. Disebut Asmarkand karena apa? Berasal dari Samarkand, begitu. Nah, keempat orang ulama tadi, ya, itu membantu, ya, kedudukan dari Sultan Muhammad Han I Jalabi dihantarkan kepada kekuasaan pemerintahan Turki Utsmani, dan beliau inilah kemudian Muhammad Han I Jalabi atau Mehmed Han Çelebi tadi, ya, itu berkuasa di pemerintahan Turki Utsmani pasca ada huru-hara yang ditimbulkan oleh Amir Timur Leng pada tahun 1402. Dan kalau diperhatikan lanjut, dukungan dari 4 orang ulama polimat dari Samarkand tadi yang menghantarkan Sultan Muhammad Han I Jalabi berkuasa bertahta sebagai sultan kelima dari pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani, maka kemudian kita ketahui bahwa keempat orang ulama polimat tadi, ya, baik itu adalah Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar, Maulana Muhbakir, dan Maulana Malik Ibrahim, serta Maulana Ishak Asmarkandi, ya, atau Maulana Ishak Asmarkand, itu diutus oleh Sultan Muhammad Han I Jalabi kemana? Ke Pulau Jawa dengan misi dakwah untuk mengislamkan Pulau Jawa. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, kenapa Sultan Muhammad Han I Jalabi itu mengutus keempat orang duta dakwah tadi, ya, keempat ulama polimat tadi ke Pulau Jawa? Karena ternyata beliau ketika berkuasa pada tahun 1404 itu beliau mendapatkan hadiah dari sultan yang berkuasa di wilayah Maroko, yaitu sultan yang bertahta di pemerintahan Kesultanan Maghribil Aqsa.
ya. Jadi dari Maroko itu ya, ada kiriman berupa kitab yang judulnya adalah kitab Kanzul Ulum. Kanzul Ulum itu adalah kitab yang ditulis oleh seorang bahariawan dari negeri Maroko yang namanya adalah Muhammad bin Battuta. Kita mengenalnya sebagai Ibnu Battuta. Nah, di dalam kitab Kanzul Ulum tadi, Imam Ibnu Battuta itu mengisahkan terkait dengan perjalanannya atau risalah ar-rihlahnya menuju negeri-negeri terjauh yang bisa dijangkau oleh para bahariawan muslim yang ada di negeri-negeri ya kaum muslim yang secara peradabannya itu sudah tinggi begitu. Dan pada waktu itu Muhammad bin Battuta itu sudah mengarungi samudra hingga negeri paling timur ujung dunia, yaitu Kepulauan Nusantara. Bahkan seperti yang pernah dinyatakan oleh seorang sejarawan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Kiai Aminuddin Saleh, beliau menyatakan bahwa penyebutan kepulauan yang kita kenal sebagai Kepulauan Papua hari ini dengan penyebutan nama Irian itu perkali itu diungkap oleh Imam Ibnu Battuta di dalam kitabnya Risalah Ar-Rihlah tadi, yang menyatakan bahwa ketika Imam Ibnu Battuta tiba di kepulauan yang dulu lebih dikenal sebagai Kepulauan Nuwar. Nuwar itu adalah nur yang maknanya adalah cahaya. Karena apa? Tempat paling awal menerima cahaya matahari ketika matahari terbit itu adalah di negeri paling timur negeri Kepulauan Nusantara, yaitu di Kepulauan Papua. Maka kepulauan yang dimaksud itu sebagai Kepulauan Nuwar atau Kepulauan Nur, Kepulauan Cahaya. Nah, pada waktu di mana ya, Imam Ibnu Battuta singgah di Kepulauan Nuwar tadi, ternyata bertemu dengan orang-orang pribumi, orang-orang bumi putra yang kita tahu hingga saat ini sebagian di antara penduduk yang ada di Kepulauan Papua tadi itu masih pakai koteka, masih pakai perempuannya masih bertelanjang dada dan bawahannya pakai rumbai-rumbai. Dan orang-orang Arab, orang-orang Maroko, orang-orang Maghribil Aqsa itu terkaget-kaget ternyata ada bangsa manusia di ujung timur dunia yang keluar rumah itu dalam keadaan ya tidak sepenuhnya menutup aurat mereka. Maka kemudian Imam Ibnu Battuta itu sampai berteriak, ya bukan berteriak takjub atau kegirangan, tapi berteriak kaget dengan menyebutkan Irian, 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 yang mananya adalah telanjang. Nah, cek aja di dalam kosakata bahasa Arab, penyebutan Irian maknanya adalah telanjang. Ya kita tahu ya orang-orang Arab itu kan biasanya tertutup rapat, begitu pakai gamis ya pakai jubah. Dan ketika tiba di Kepulauan Nuwar itu menyaksikan orang-orang Papua yang keluar dari kediaman mereka dalam keadaan tidak menutup aurat sepenuhnya begitu. Jadi ini yang kemudian diungkap oleh Imam Ibnu Battuta dalam kitab beliau Risalah Ar-Rihlah dan juga dikutip dalam Kanzul Ulum. Dan pesan yang kemudian disampaikan oleh Muhammad bin Battuta di dalam kitab beliau di dalam kitab Kanzul Ulum tadi, bahwa pesan beliau ya ketika mengarungi samudra menuju timur ujung dunia yaitu Kepulauan Nusantara, beliau itu juga merambah sampai kepulauan-kepulauan besar yang lainnya, baik itu adalah di Suwarna Bumi ya ataupun di Jawa Dwipa, Borneo, Celebes sampai ke wilayah Jaziratul Muluk yaitu Maluku. Itu kemudian beliau itu bisa mengindikasikan bahwasanya kepulauan yang ada di ujung timur dunia itu adalah kepulauan yang banyak dihuni oleh etnis Jawa atau disebutnya sebagai Al-Jawi. Ya. Yaitu etnis Jawa yang menghuni Pulau Jawa. Ya. Mayoritas penduduk Nusantara itu etniknya Jawi dan hidup di Kepulauan Jawa. Dan di situ ternyata di masyarakat Nusantara itu ya elit kekuasaannya, elit yang ada menguasai teritorial Nusantara itu pusatnya pun ada di Pulau Jawa dengan adanya Keraton Trowulan yang ada di Mojokerto, Mojopahit, Jawa Timur. Dan mayoritas penduduk yang ada di etnik Jawa di Pulau Jawa tadi itu belum sepenuhnya diislamkan. Bahkan sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Battuta, siapa yang nanti akan menguasai Jawa dengan Islam, maka akan mendapatkan kehormatan sebagai pemimpin Islam. Maka oleh karena itu beliau berpesan kepada para pemimpin muslim siapapun dia ya yang ya memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mengislamkan Pulau Jawa, maka harapan kami
segeralah Islamkan Pulau Jawa. Itu pesan ya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battuta di dalam kitab Kanzul Ulum. Dan sampai ketika ya Imam Ibnu Battuta itu wafat, belum ada pemimpin Muslim satupun di dunia ini yang secara serius ya menggarap proyek untuk mengislamkan Pulau Jawa. Jadi Nusantara etnik paling besarnya itu adalah etnik Jawa. Dan pulau yang paling banyak penduduknya itu adalah Pulau Jawa. Namun ironisnya apa? Belum ada ya Kesultanan di Pulau Jawa, sedangkan di pulau-pulau yang lain itu sudah ada Kesultanan Islam dan penduduknya pun yang ada di Pulau Jawa mayoritasnya masih beragama, kalau tidak Hindu pasti Buddha, kalau tidak Buddha pasti Sanghyang ya, ajaran yang ada di wilayah orang-orang Sunda yang menganut ajaran Sunda Wiwitan. Jadi dalam konteksnya kemudian Imam Ibnu Battuta berpesan kepada para penguasa Muslim siapapun dia, hendaknya punya misi untuk mengislamkan Pulau Jawa. Begitu kitab itu sampai ke tangan Muhammad Jalabi atau Mehmed Han Jalabi, beliau ingat ada 4 orang ulama pelimat, 4 orang ulama multidisiplin yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah Maulana Muhammad Al-Baqir atau Syekh Subakir, ahli ilmu pengobatan, ahli ilmu ru'yah, ahli ilmu kesehatan, termasuk juga beliau itu memiliki kemampuan terkait dengan ilmu geofisika, geologi, ya, geografi, ya, bebatuan bumi, metalurgi dan lain sebagainya. Ya, ilmu-ilmu alam beliau kuasai juga. Jadi saat itulah kemudian ya Sultan Muhammad Han Satu Jalabi terpikir untuk memenuhi apa yang dipesankan, apa yang diharapkan oleh Imam Ibnu Battuta. Maka dalam konteks itulah kemudian beliau membiayai duta-duta dakwah untuk segera berlayar mengarungi samudra menuju Kepulauan Nusantara. Maka keempat orang ulama polimat dari Samarkand yang dulu itu meminta perlindungan kepada Sultan Turki akibat ya ekspansi ambisi dari Amir Timur Leng penguasa Samarkand, mereka berempat itu berlayar menuju Nusantara. Dan itu terjadi pada tahun 1404. Sekira sekian puluh tahun setelah penulis kitab Kanzul Ulum Muhammad bin Battuta itu wafat. Pesannya itu disambut positif oleh penguasa Turki Utsmani yang namanya adalah Sultan Muhammad Han Satu Jalabi atau lebih dikenal sebagai Mehmed Han Çelebi atau Mehmed si kecil, Mehmed si bungsu. Dan ternyata kalau diperhatikan lebih lanjut, keempat orang ulama polimat dari Samarkand tadi yang tiba di Pulau Jawa pada waktu itu hanya 2 orang, yaitu Maulana Muhammad Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar dan Maulana Muhammad Al-Baqir. Sedangkan 2 orang kakak beradik, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq Asmarkand, mereka itu tidak sampai di Pulau Jawa pada hubungannya yang pertama. Maulana Malik Ibrahim singgah dulu di kerajaan Champa, Kamboja, Vietnam. Ya, karena apa? Karena saat itu beliau diminta untuk menjadi penasehat kerajaan dari kekuasaan Prabu Kian di Champa. Sedangkan ya sosok dari adiknya Maulana Ishaq Asmarkand diminta oleh Sultan Ali Zainal Bahyan Shah, penguasa dari Pasai di kerajaan Samudra, untuk menjadi ya tabib istana, karena pada waktu itu Sultan Samudra Pasai yang mengalami sakit dan yang dibutuhkan itu adalah seorang ahli ilmu kedokteran yang secara khusus itu juga merupakan ahli bedah, namanya adalah Maulana Ishaq ya. Jadi beliau memiliki kepakaran sedikit lebih dalam ilmu bedah begitu dibanding dengan Syekh Subakir yang lebih memprioritaskan terkait dengan upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena orang-orang yang terkena sihir, orang-orang yang terkena gangguan ya makhluk-makhluk gaib, diantaranya adalah kesurupan karena adanya jin dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks itu kemudian Maulana Ishaq ya tidak segera tiba di Pulau Jawa karena diminta untuk menjadi tabib istana di
kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu. Dan yang tiba di Pulau Jawa itu hanya 2 orang, yaitu Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar yang lebih kita kenal sebagai Syekh Jumadil Kubro, dan yang kedua adalah Maulana Muhammad Al-Bakir yang kita kenal sebagai Syekh Subakir. Ketika tiba di Pulau Jawa, yaitu hidup pada masa kekuasaan Bre Tribuana Tunggadewi dan Prabu Hayam Wuruk di generasi berikutnya. Jadi dalam konteks itulah kemudian 2 orang ulama dari Samarkand tadi berbagi peran, ya. Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro tadi berdakwah di kalangan elit politik di lingkungan Keraton Trowulan di Mojokerto, Majapahit, berdakwah ke para bayangkari Majapahit, baik itu kepada para senapati, banaspati, ataupun telik sandi kerajaan Majapahit. Karena kepakaran dari Syekh Jumadil Kubro dalam ilmu ketentaraan, strategi peperangan, termasuk juga dalam ilmu terkait dengan militer dan lain sebagainya. Sedangkan Syekh Subakir atau Maulana Muhammad Al-Bakir itu berdakwah ke kalangan rakyat jelata, khususnya yang ada di lereng Gunung Merapi. Kenapa? Karena beliau itu adalah sosok yang pandai dalam ilmu geologi, ya, ilmu batuan bumi, kemudian metalurgi, klimatologi dan lainnya, termasuk juga beliau itu ahli dalam ilmu pengobatan, ya, akibat gangguan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang namanya dari makhluk halus, ya, jin dan sejenis itulah begitu. Nah, yaitu ilmu terkait dengan ru'yah begitu. Nah, dalam konteks itu kemudian Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar itu mafhum dalam konteks ilmu ketentaraan, makanya begitu dekat dengan kalangan para bayangkari Majapahit, di antaranya Ki Abdul Jalil dan Ki Singomoyo, ya, para senapati, pasukan kavaleri, pasukan berkuda dari Keraton Trowulan itu beriman berislam melalui amal dakwah dari Syekh Jumadil Kubro. Sedangkan amal dakwah dari Syekh Subakir itu berhasil mengislamkan kalangan rakyat jelata di lereng Gunung Merapi. Kenapa? Beliau itu dengan ilmu pengetahuannya dalam ilmu geologi, batuan bumi, begitu tiba di lereng Gunung Merapi, beliau itu langsung mengambil batuan yang ada di lereng Gunung Merapi tadi. Dan ketika beliau, ya, memeriksa, ya, batuan yang ada di lereng Gunung Merapi yang ternyata setelah itu, ya, aromanya lebih aromanya seperti aroma batuan gosong, kemudian juga warnanya lebih hitam, kemudian juga hawanya terasa lebih hangat. Maka beliau langsung mampu memprediksikan bahwa jauh di bawah permukaan batuan bumi tadi, ada di kedalaman batuan bumi tadi, bahwa Gunung Merapi sedang menunjukkan tanda-tanda aktifnya dengan, ya, adanya lapa yang ada di bawah batuan bumi saat itu. Maka beliau itu menyarankan kepada Kuncen Gunung Merapi dan juga para penduduknya untuk segera menyingkir, mengungsikan diri. Karena apa? Karena dikhawatirkan Gunung Merapi akan segera meletus. Namun ternyata, ya, orang-orang yang ada di lereng Gunung Merapi pada waktu itu menolak. Karena apa? Selama ini Gunung Merapi tidak menunjukkan tanda-tanda, ya, aktifnya. Kemudian Maulana Muhammad Al-Bakir itu, ya, dari lereng Gunung Merapi begitu. Itu dikisahkan demikian. Namun ternyata beberapa waktu kemudian, tak lama setelah kepergian Maulana Muhammad Al-Bakir dari Merapi tadi, ternyata Gunung Merapi tadi meletus. Benar-benar meletus hingga banyak korban jiwa yang ada pada waktu itu. Dan di antara yang selamat itu, ingat apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Subakir. Mereka kemudian mencari Subakir dan mereka menyatakan bahwa Syekh Subakir adalah sosok yang sakti mandraguna karena mampu untuk memprediksi, mampu untuk meramal, ya, terjadinya gunung meletus. Begitu dinyatakan oleh orang-orang yang masih selamat dari letusan Gunung Merapi pada waktu itu. Dan mereka adalah menjadi, ya, murid-murid pertama
ataupun yang berislam kali pertama melalui amal dakwah Syekh Subakir. Namun ternyata ada kisah juga yang kemudian cukup menarik di situ. Kenapa? Ternyata ketika akan disyahadatkan, ya, ternyata ya orang-orang yang kemudian masih sebelumnya mereka meyakini keyakinan Trimurti, keyakinan Hinduism, itu ternyata di antara mereka ada yang ya kesurupan begitu. Dan ternyata Syekh Subakir pun mengobati orang-orang yang kesurupan, ya, penduduk di lereng Gunung Merapi yang masih selamat pada waktu itu dengan ya meru'yahnya. Nah, di antaranya ya beliau juga sebagai seorang ahli dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, termasuk juga dalam ilmu ru'yah, ya. Beliau itu juga memperkenalkan ya daun bidara, sekaligus juga setelah disosialisasikan, beliau mengajak ya masyarakat di Pulau Jawa itu untuk menanam pohon bidara sebagai salah satu di antara ya wasilah ya untuk memperkenalkan Islam, ya, memperkenalkan ajaran Islam dengan ilmu kesehatannya, dengan ilmu ru'yahnya kepada masyarakat Jawa yang masih kebanyakan di antara mereka menganut ya terkait dengan Trimurti Hindu, ya, baik itu adanya Dewa Shiva ya ataupun Dewa Wisnu ataupun Dewa Brahma. Nah, jadi dalam konteksnya kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, ya, amal dakwah yang dilangsungkan oleh duta-duta dakwah tadi, baik itu adalah Syekh Jumadil Kubro di kalangan elit politik dan Syekh Subakir di kalangan rakyat jelata, itu mendapatkan respon positif dari masyarakat di Pulau Jawa, di Jawa Dwipa. Maka mereka pun melaporkan kepada Sultan Muhammad Hansatu Jalabi terkait dengan perkembangan Islamisasi yang ada di Pulau Jawa. Dengan satu pesan bahwa proyek untuk segera mengislamkan Pulau Jawa itu harus ditindaklanjuti dengan lebih serius. Oleh karena itu kemudian Sultan Muhammad Hansatu Jalabi ya menyegerakan untuk meminta dukungan ya para pemimpin Islam di seluruh dunia Islam untuk mengirimkan duta-duta terbaiknya, guru ngaji-ngaji terbaiknya, para alim ulama terbaiknya. Maka kemudian terhimpunlah 5 orang duta dakwah berikutnya demi untuk melengkapi duta dakwah yang sudah ada di Pulau Jawa. Dan pada beberapa waktu sebelumnya, Muhammad Hansatu Jalabi pernah bermimpi, ya dikatakan demikian, pernah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi, dan baginda Nabi memerintahkan kepada beliau untuk mengirimkan 9 duta dakwah demi untuk mengislamkan Jawa Dwipa. Beliau berpikir sudah ada 2 di Pulau Jawa, 2 duta dakwah tadi yang lebih dikenal oleh orang-orang Jawa sebagai wali sepuh, ya, duta dakwah pelopor sebelum tibanya Wali Songo, yang kita kenal sebagai Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Subakir. Kemudian ya Muhammad Hansatu Jalabi pun meminta 2 orang duta dakwah sebelumnya yang namanya adalah Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak Asmarkan yang ada di Campa dan yang ada di Pasai untuk segera menyusul ya 2 duta lainnya yang sudah ada di Pulau Jawa. Maka di Pulau Jawa sudah ada 4 orang duta. Oleh karena itu, ya Sultan Muhammad Hansatu Jalabi tinggal melengkapi 5 orang duta dakwah lainnya. Maka kelima orang duta dakwah yang terkumpul di pemerintahan Turki Utsmani yang dihimpun dari berbagai negeri Islam yang datang ke hadapan Sultan Muhammad Hansatu Jalabi itu, yang pertama adalah Maulana Muhammad Ali Al-Akbar dari Persia, kemudian Maulana Malik Israel dari Turki, yang ketiga itu adalah Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maghribil Aqsa, Maroko. Kemudian 2 orang duta lainnya adalah Maulana Aliyuddin dan Maulana Hasanuddin dari Baitul Maqdis, Palestina. Maka kelima orang duta dakwah tadi dibiayai sepenuhnya oleh Sultan Muhammad Hansatu Jalabi dari pemerintah Turki, ya, dikirim menuju Pulau Jawa. Maka dalam konteks itu kemudian 5 orang duta dakwah tiba di Pulau Jawa melengkapi 4 orang duta dakwah sebelumnya yang sudah tiba di Pulau Jawa. Maka pada tahun 1408 genaplah 9 orang duta dakwah yang kita kenal sebagai Wali Songo generasi pertama. Dan di situ kemudian mereka tersebar, 1 itu di Jawa Barat, 3 itu di Jawa Tengah, dan 5 itu ada di
Jawa Timur. Dan Syekh Subakir pun ikut terlibat dalam aktivitas untuk mengislamkan Pulau Jawa dengan ilmu beliau yang beliau miliki. Termasuk juga beliau mengajari bagaimana meru'yah ya orang-orang yang kemudian terkena gangguan sihir, terkena gangguan jin dan lain sebagainya. Termasuk juga mengajarkan sebagaimana yang tadi diuraikan oleh Ustaz Sofyan terkait dengan ya mandi janabah, kemudian juga mandi jenazah, dan juga bagaimana terkait dengan penggunaan ya pohon bidara demi untuk pengobatan dan kesehatan, khususnya terkait dengan apa namanya itu metabolisme tubuh dan pencernaan dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Syekh Subakir. Nah, pada generasi ketiga yang harus kita perhatikan lebih lanjut ya, ada murid dari Sunan Gunung Jati, Sultan Syarif Hidayatullah ya. Sultan Syarif Hidayatullah yang berkuasa di Keraton Pakungwati Carubanagari di Pelabuhan Muara Jati, lereng Gunung Jati Cirebon. Beliau itu mengajari ya salah satu di antara muridnya yang namanya adalah Maulana Muhammad Abdul Qadir. Dan Maulana Muhammad Abdul Qadir pun ikut belajar terkait dengan ilmu pengobatan, ilmu kesehatan dari Maulana Ishaq Asmar Kondi, termasuk juga kepada Maulana Muhammad Al-Bakir atau kita kenal sebagai Syekh Subakir tadi. Nah, dalam konteks itu kemudian Maulana Muhammad Abdul Qadir, murid dari Sunan Gunung Jati tadi, diutus oleh gurunya Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari para waliullah yang diutus ke bumi ya para dewa ya, bumi dewata ya, pulau dewata yaitu Pulau Bali, tergabung dalam komunitas Majelis Wali Pitu atau Wali 9 begitu ya. Wali 9 atau Wali Pitu tadi salah satu di antaranya adalah sosok yang dikenal sebagai Maulana Muhammad Abdul Qadir, murid dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah begitu. Dan beliau dengan keilmuannya ya dalam ilmu pengobatan, dalam ilmu kesehatan, termasuk juga pengajaran dalam apa namanya itu manfaat dari pohon bidara ya, beliau itu datang ke Pulau Dewata dengan satu tujuan, dengan satu misi untuk mengislamkan Pulau Bali. Dan Pulau Bali itu diislamkan oleh Wali Pitu, Wali 9, lebih banyak daripada Jawa Timur yang ada 5 orang wali, lebih banyak dari Jawa Tengah yang ada 3 waliullah, lebih banyak dari Tatar Pasundan yang hanya cukup dengan 1 orang duta dakwah. Kenapa demikian? Karena semakin ke timur tantangan dakwah jauh lebih rupa lagi, yang namanya Pulau Dewata, ya dinamakan Pulau Dewata karena raja para penguasanya itu banyak dan mereka teologinya adalah teologi Trimurti Hinduism. Dan ketika sana ataupun pertentangannya luar biasa dahsyat, bahkan sebagian orang-orang yang kemudian sudah kemudian diislamkan pun banyak yang kemudian diguna-gunai, disihir, termasuk juga di dalamnya itu diserang oleh makhluk-makhluk kejadian ataupun makhluk-makhluk ini ya termasuk jin seperti itu, banyak yang kesurupan. Nah, diantaranya oleh Maulana Muhammad Abdul Qadir kemudian mengajarkan ya upaya untuk menangkal sihir tadi, upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan tadi, itu dengan apa? Dengan ru'yah. Sekaligus juga bagaimana memanfaatkan, mengefektifkan khasiat atau manfaat dari pohon bidara sebagai terapi untuk kesehatan. Sekaligus juga terapi untuk menangkal sihir ataupun gangguan makhluk-makhluk halus yang ada di Pulau Dewata pada waktu itu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman komunitas student Rihlah Indonesia, jika menemukan di Pulau Bali ada ya perkampungan, perkebunan yang di sana banyak pula pohon bidara, itu adalah upaya yang dilakukan oleh Maulana Muhammad Abdul Qadir ya, murid dari Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang ikut terlibat dalam ya islamisasi Pulau Dewata dalam Majelis Wali Pitu, karena beliau juga ketika berangkat menuju Pulau Dewata membawa benih-benih sekaligus juga pohon yang siap untuk
tanam di Pulau Dewata. Itu yang kalau kita perhatikan lebih lanjut terkait dengan apa namanya itu sejarah ya penyebaran Islamisasi yang ada di Pulau Jawa, termasuk juga bagaimana kemudian persebaran ya keberadaan dari pohon bidara yang ada ya di dunia, khususnya ya ketika penyebarannya yang ada di Nusantara, khususnya Jawa Dwipa dan juga di Pulau Dewata Bali. Dan dalam konteks ini kemudian kita tahu ya orang-orang Sunda, orang-orang Jawa menyebut pohon bidara itu sebagai tangkal widara begitu ya. Silakan dicek di kampung-kampung kita menemukan adanya pohon bidara, maka orang-orang Sunda ataupun orang Jawa nyebutnya teh tangkal widara begitu. Dan dalam konteks ini pun kita paham bahwa pohon bidara itu adalah pohon yang mudah untuk tumbuh ya khususnya di tempat-tempat kering. Dan kita di wilayah Nusantara Indonesia itu adalah iklimnya tropis, jadi 6 bulan atau 8 bulan ya 4 sampai 8 musim kering, musim panas, tempat apa namanya itu subur di mana silakan Pak Moderator sudah ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya enggak cukup. Tadi saya sudah presentasi kok. Oh baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Salman dan juga Al Ustadz Sofyan yang telah memberikan pemaparannya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah mulai sedikit tahu terkait dengan sejarah pohon bidara dan juga penggunaannya di kalangan umat Muslim. Lalu langsung saja mungkin bagi para atau para penonton sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Kami akan membuka termin tanya jawab kepada saudara dan saudari semua, dan kepada 3 orang kami persilahkan untuk bertanya melalui pesan atau langsung bertanya kepada para pemateri kita. Apakah ada yang ingin bertanya via suara atau lebih enak via chat saja? Silahkan kepada rekan-rekan, jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan dibuka voice-nya, lalu nama dan juga asal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dengan yang terakhir Ustaz Arman ya? Ya, Bapak mohon sebutkan nama dan asalnya. Henry dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Silahkan Bapak. Nah, ini Ustaz, saya pernah membaca tentang sejarah Syekh Subakir dan yang tanah Jawa itu sendiri. Apa kaitannya antara kedua mereka ini dengan proses dakwah Islam di tanah Jawa? Soalnya sebelum Syekh Subakir masuk ke Jawa itu ada banyak ulama yang tewas berdakwah di tanah Jawa oleh Sabdo Palem itu sendiri, dan hanya Syekh Subakir yang bisa mengalahkan Sabdo Palem. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, mungkin dicatat dulu Ustaz. Ya. Nanya kedua kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Solo. Ustaz, ingin tanya. Yang pertama tentang Syekh Subakir. Kalau bisa kedua, Mas. Oh baik, silakan. Itu tentang Syekh Subakir tadi ya. Kalau di Jawa sendiri itu saya pernah juga membaca tentang di sejarah daerahnya. Dulu kita bahasa daerah mata pelajarannya dulu itu ada sejarah tentang Aji Soko yang membuat Hanun Soroko itu. Nah, bisa ada kaitannya sih antara Syekh Subakir dengan ini mungkin bagaimana kita membuka tanah Jawa itu, atau ini cuma fiksi saja gitu. Terus kemudian yang kedua, kembali bicara pertama, gini Ustaz, saya juga pernah nangani kesurupan ya, tapi dengan cara tidak pakai rambut bidara, tapi cara pakai azan. Yang pertama berhasil, yang kedua tidak berhasil karena dia punya azmat. Nah, ada nggak solusi lain dalam meruqyah orang yang kena jin, tapi dia punya pegangan. Kalau tadinya pakai kursi itu terlalu panas dan itu kasihan dan kasuhan. Kalau pakai azan, bisa tapi keluar masuk juga kasihan dan kasuhan. Itu kan. Baik, terima kasih pada saudara Miftah. Kepada penanya terakhir via voice atau via suara, ada yang ingin bertanya kembali, kami persilakan 1 orang penanya lagi. Baik, jika tidak ada, mungkin kita langsung kepada Al Ustadz Salman untuk menjawab pertanyaan pertama dari saudara Henry. Kami persilakan kepada Ustadz Salman untuk menjawabnya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Pertama dari pertanyaan Pak Hendri ya dari Riau terkait dengan keberadaan Syekh Subakir yang diantaranya dikisahkan bahwa beliau itu datang ke Pulau Jawa itu selain untuk mengislamkan Jawa Dwipa ya, mengislamkan Pulau Jawa ya bersama duta-duta lainnya baik yang tergabung dalam Wal Sepuh ya, berdua bersama Syekh Malido ataupun bersembilan dengan Wali Songo ya di generasi yang pertama tahun 1408. Ya kalau perhatikan memang ada kisah yang mungkin antara ya Maulana Muhammad Al-Bakir atau Syekh Subakir tadi itu dengan sosok yang dikenal sebagai Sabdo Palon gitu ya. Sosok yang dianggap ya dikisahkan ya bahwa Sabdo Palon itu adalah sosok pandita ya atau sosok penasehat kerajaan di Keraton Trowulan di Mojopahit ya yang ada di Mojokerto Jawa Timur ya. Bahkan dikisahkan bahwasanya Sabdo Palon itu adalah penasehat Prabu Bre Kertabumi Prabu Brawijaya kelima ya, penguasa dari Keraton Trowulan gitu. Itu dikisahkan terkait dengan keberadaan Sabdo Palon. Namun ternyata kalau ditelusuri lebih lanjut ya, yang pertama kali mengutip ataupun menyatakan bahwa Sabdo Palon itu adalah sosok manusia penasehat Raja Majapahit itu adalah Serat Darmo Gandul ya. Serat Darmo Gandul itu ya secara nilai ya yang terkandung dalam buku yang dimaksud atau Serat Darmo Gandul tadi itu banyak bermuatan ya terkait dengan fitnah ya, terkait dengan berbagai hal yang mencitra burukan ajaran Islam sekaligus juga memburuk-burukan ya atau menstigmatisasi para duta-duta dakwah atau para alim ulama ya. Cek aja ya, mungkin di antara kita ada yang pernah mendapatkan buku ya Serat Darmo Gandul begitu ya. Dan di koleksi saya juga di sini ada tuh ya Serat Darmo Gandul yang berbahasa Jawa, termasuk juga yang terjemahan di dalam bahasa Indonesia, termasuk juga penafsiran ataupun terkait dengan interpretasi ya yang coba untuk menjelaskan keadaan situasi politik yang ada saat itu ya, saya juga menjelaskan terkait dengan kondisi ya yang ada di Pulau Jawa ketika masa Islamisasi, termasuk juga terkait dengan keberadaan ya Raden Patah ya anak kandung dari Prabu Brawijaya penguasa Majapahit yang menjadi Sultan Islam pertama di wilayah Gelagahwangi ya, wilayah Demak ya di Jawa Tengah begitu. Jadi itu Serat Darmo Gandul itu secara isi dan kontekstual itu bermasalah begitu. Bermasalahnya kenapa? Karena memang banyak sekali ya berita-berita buruk ya terkait dengan Islam, Islamisasi dan tokoh-tokoh Islamnya begitu. Jadi itu luar biasa yang kemudian mencederai terkait dengan berita ya yang yang menunjukkan ya karakteristik seorang pendakwah yang dicitraburukan sedemikian rupa begitu. Intinya ya penyebutan pertama kali terkait dengan Sabdo Palon sebagai penasehat raja ya atau pandita di wilayah kerajaan Majapahit yang itu juga salah satunya adalah dikisahkan sosok Sabdo Palon inilah yang ya mencederai sekaligus juga menghukumi, mengeksekusi para duta-duta dakwah yang tiba di Pulau Jawa sebelum kedatangan Syekh Subakir, dan Sabdo Palon inilah yang kemudian ya akhirnya dikalahkan melalui ilmu ya keislaman, ilmu kanuragan, ilmu yang dimiliki oleh Syekh Subakir yang mampu tanah Jawa, membabat tanah Jawa yang dulu itu penuh dengan nuansa kesyirikan, nuansa yang penuh dengan berbagai kalau dalam bahasa Sunda itu loba ririwa, banyak hantunya, banyak dedemitnya, itu dituntaskan oleh Syekh Subakir. Jadi yang menjadi lawan tanding, lawan kuat bagi Maulana Muhammad Al-Bakir atau Syekh Subakir tadi adalah sosok Sabdo Palon begitu. Namun terkait dengan keberadaan Sabdo Palon dalam historiografi atau pembabakan sejarah Islamisasi Jawa Dwipa sampai saat ini masih debatable apakah ini tokoh mitos ya atau tokoh mistis bahkan ataukah memang tokoh sejarah begitu. Tapi kalau menurut hemat saya pribadi, ketika sumber awal yang mengisahkan terkait dengan Sabdo Palon itu dikutip dari Serat Darmo Gandul yang bermasalah, maka sosok Sabdo Palon pun itu adalah sosok yang kemudian dianggap bermasalah pula karena sumbernya pun diposisikan sebagai sumber yang bermasalah dan kontroversi begitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya terkait dengan keberadaan Aji Sakak begitu ya. Sosok yang kemudian diceritakan ataupun dikisahkan, sosok inilah yang kemudian merancang dan juga ya membuat terkait dengan ya cacarakan atau cocorokon begitu ya, atau hana caraka data sawala hono coroko doto sawolo begitu ya, dari aksara
yang tumbuh kembang di Pulau Jawa, dipopulerkan ya, disampaikan oleh para penyair, para sastrawan dan budayawan Jawa. Bahkan ya aksara Jawa Hono Coroko tadi ya, yang konon katanya dibuat oleh Aji Saka tadi, itu pun masuk ke wilayah Tatar Sunda, menggantikan ya huruf-huruf atau aksara Sunda Pakuan ketika apa? Ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo itu mendapatkan kuasa ya atas wilayah atau teritorial kerajaan Sumedang Larang. Ketika apa? Ketika anak keturunan dari Prabu Gesan Ulun, Pangeran Angkawijaya, itu dikatakan serah bongkokan ke wilayah Kutaraja yang ada di Ngayogyakarta Hadiningrat pada waktu itu. Dan dalam konteks ini kemudian wilayah Tatar Sunda yang ada dalam kekuasaan Sumedang Larang menjadi wilayah ya teritorial yang terintegrasikan dengan wilayah Kesunanan yang ada di Mataram Raya. Hingga dalam konteks itulah kemudian wilayah Tatar Sunda yang ada dalam kuasa Sumedang Larang itu pun menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Pengaruh Jawa khususnya terkait dengan aksara tadi ya Hana Caraka atau Hono Coroko ya, itu masuk dan dipelajari menjadi kajian di dalam gaya penulisan dan gaya bernarasi, gaya bertutur masyarakat Sunda yang terpengaruh dari ya Jawa Mataram pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian sosok Aji Saka atau Aji Soko tadi adalah sosok yang mencipta, yang membuat, yang membuat Hono Coroko tadi ataukah tidak? Maka ternyata sosok Aji Saka yang dimaksud pun itu berkembang dalam mitologi orang-orang Jawa. Bahkan dalam konteks ini kemudian ada yang menyatakan bahwa Aji Soko itu adalah Nabi Ishak alaihissalam, dan juga menyandingkannya dengan Maulana Ishak Asmarkan gitu ya. Nah, ya dari Samarkand tadi, dari Uzbekistan tadi, yang hidup sezaman dengan Maulana Muhammad Al-Bakir atau Syekh Subakir. Ada pula yang juga yang kemudian menyatakan bahwa Aji Saka yang dimaksud itu adalah Syekh Subakir itu sendiri. Nah, ini kemudian ketika ada debat tebal, ada pro dan kontra seperti ini, menunjukkan terkait dengan keberadaan Aji Saka sendiri yang kemudian itu bermasalah secara ya sumber aslinya. Benarkah Aji Saka itu adalah sosok nyata ataukah sosok rekaan dalam sejarah atau historiografi yang ada di Pulau Jawa? Dalam konteks ini ya, jujur saja, ketika beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuliah ya, bukan beberapa tahun yang lalu, sekira 20 tahunan yang lalu begitu ya, saya angkatan 9395 yang ada di kampus Unpad ketika belajar sastra dan budaya, baik itu budaya Sunda ataupun budaya Jawa, terkait dengan babat tanah Jawa dan lain sebagainya, termasuk juga Islamisasi yang ada di Jawa Dwipa. Itu sumber-sumber literasi terkait dengan naskah-naskah lama yang ada di Tatar Sunda dan juga di Jawa Dwipa pada umumnya, kisah-kisah yang kemudian dinarasikan di dalam ya sumber-sumber literasi naskah-naskah kuno tadi, kadang antara fakta sejarah dengan berita atau narasi mitologi itu campur aduk begitu. Maka kepekaan seorang sejarawan atau seorang filolog itulah ketika mengangkat ya tema bahasan terkait dengan fakta sejarah yang disebutkan dalam narasi naskah-naskah lama tadi, itu harus kemudian sangat-sangat ketat menyeleksinya. Mana fakta sejarah, mana ya kisah mitologi yang ada. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Jawa, orang-orang Sunda di Pulau Jawa, Jawa Dwipa ini senang bertutur, senang bernarasi, senang bercerita, dan di antara cerita yang mereka sampaikan itu, saking hebatnya raja penguasa mereka di Pulau Jawa itu, maka dihubung-hubungkan bukan hanya dengan Nabi Adam alaihissalam, bukan hanya dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, tapi juga sering dihubungkan dengan Alexander the Great, penguasa Makedonia Raya pada tahun 330 sebelum Masehi. Dihubungkan juga dengan para raja penguasa Hastina di masa ya Bharata Yuga, Mahabharata, cerita mitologi yang ada di tanah Hindustan. Jadi dalam konteks itu kemudian seorang filolog yang membuka naskah-naskah lama tadi, seorang muhakik yang mencari hakikat terkait dengan ya berita paling dekat dengan naskah otoritatif kebenaran, dan juga terkait dengan para muhakik ya, termasuk juga dalam konteks ini adalah para sejarawan dan budayawan untuk mengetahui kebenaran fakta yang ada di naskah-naskah lama yang ada di Jawa Dwipa, baik itu di Tatar Sunda ataupun di Tatar Jawa pada umumnya, itu harus berhati-hati dan ketat dalam menyeleksi di mana fakta, mana teologi. Jadi begitu ya. Jadi sebetulnya terkait dengan Aji Saka itu banyak ragam dan banyak versinya. Jadi oleh karena itu kemudian saya dalam konteks ini ya butuh belajar lagi, benarkah Aji Saka itu tokoh nyata ataukah tokoh mitologi yang dicipta, dikasihkan untuk menyemarakan ya terkait dengan kisah-kisah yang ada, baik itu yang ada di Tatar Sunda ataupun yang ada di Jawa Dwipa pada umumnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya kepada Al-Ustadz Salman yang telah memberikan jawaban terkait dua pertanyaan dari Mas Henry. Lalu kita langsung ke pertanyaan kedua. Kami berikan waktunya kepada Ustadz Sofyan untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf, Kang Miftah atau Mas Miftah. Silakan. Kang Isan, punten, tadi saya keputus pertanyaannya, videonya mati. Bisa ini nggak coba pertanyaannya? Bisa diulang pertanyaannya nggak? Tadi apa? Bagaimana? Saya ulang ya pertanyaannya. Oh, boleh. Ini saya pernah melihat dua orang. Oke. Yang pertama menggunakan azan, itu pas selesai dan jinnya keluar. Yang kedua saya merukyah juga sama seperti metode azan, dia keluar lalu masuk lagi. Gitu.
Nah, setelah saya persik, ternyata dia membawa yang namanya jimat. Oke. Nah, jadi setannya itu sudah nyantol gitu bahasanya. Oke. Nah, yang saya tanyakan, sebaiknya kita meruqyah di mana ya, Tat? Karena kalau kita pakai daun bidara belum tentu ada, atau ada alternatif yang lain. Karena misal banyak saya itu sarannya membaca kursi, tapi kursi itu juga memberikan sesuatu yang berat gitu kepada manusia yang dirasmi itu, sehingga dia nanti kecapean. Oke. Gitu, Tat. Baik. Terima kasih. Mas Hud. Ya. Baik, berkaitan dengan ruqyah ya. Metodologi pengobatan ruqyah itu sebetulnya sama dengan metodologi pengobatan medis. Jadi hal pertama yang harus kemudian kita fahami dan kita ketahui adalah berkaitan dengan diagnosa. Nah, dalam hal ini diagnosa gangguan. Artinya seorang ruqyah dia mesti mampu menguasai indikasi-indikasi gejala-gejala yang ada pada pasien, ya, pasien ruqyah. Nah, dari tadi misalkan satu hal yang bisa dicontohkan. Gangguan jin ini bermacam-macam ya. Nanti kita bisa akan bagi. Yang pertama ada gangguan jin yang memang disebabkan karena sihir. Ya, yang kedua ada gangguan jin yang disebabkan karena faktor misalkan ada nasab, jin nasab. Nah, ada juga yang disebabkan karena faktor ain misalkan. Jadi di dalam diagnosa ruqyah ini mesti harus kemudian seorang ruqyah harus benar-benar menyimpulkan faktor utama dari gangguan tersebut, karena setiap faktor gangguan yang terjadi pada seseorang itu nanti akan membedakan dalam metode terapinya, dalam metode ruqyahnya. Nah, kalau tadi itu pertanyaannya sudah diruqyah diazankan kemudian dia keluar, ternyata dia memiliki benda pusaka terus masuk lagi. Nah, maka yang harus dipahami bahwa lihat ini penyebab gangguannya dari hal apa? Apakah nasab? Kalau nasab berarti akar masalah yang utamanya harus diselesaikan. Berarti kita harus menelusuri orang tuanya, menelusuri keturunan ke atasnya, dari mana sumber nasab itu terjadi. Kalau misalkan kakek ini sudah tidak ada, ternyata nasab itu dari orang tuanya, maka kan orang tuanya ruqyah bersama. Kemudian di situ untuk pemutusan akad. Kalau kemudian ternyata ada benda yang pernah dulu digunakan, ya, pernah dikeramatkan oleh leluhur, maka benda-benda tersebut harus dimusnahkan. Dalam halnya harus ruqyah atau sebagian lagi bisa Halo Ustadz, suaranya terputus. Halo. Baik, sambil menunggu sambungan kepada Ustadz Sofyan, saya akan menambahkan sedikit informasi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan ruqyah. Jadi tadi pertanyaannya kan apakah bisa tidak menggunakan bidara? Jadi jin ini sifatnya memang dia membenci hal-hal yang pahit. Jadi misalnya bahan-bahan rimpang seperti temulawak itu juga bisa digunakan, namun tetap apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu lebih utama dibanding dengan hal-hal yang ada walaupun itu sudah terbukti di lapangan. Baik, kepada Al-Ustadz Salman, bisa mungkin dijawab pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah benar kegagalan dakwah para ulama itu dikarenakan karena banyak sekali tantangan atau kekamatan yang ada di Jawa, sehingga dakwah atau syiar Islam ke tanah Jawa ini menjadi sedikit terhambat. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas tambahan pertanyaannya ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah kemudian amaliyah dakwah Islam itu terbatasi ya ketika di masyarakat Jawa banyak pengaruh-pengaruh negatif ya, termasuk juga diantaranya adalah pengaruh sihir atau pengaruh makhluk yang lainnya begitu. Maka sebetulnya itu dalam konteks ini ya terkait dengan keberhasilan ataupun kesuksesan amaliyah dakwah dari para duta dakwah yang diutus ya dari pusat-pusat Islam yang ada di Timur Tengah ya untuk mengislamkan Nusantara, untuk mengislamkan Pulau Jawa, ya itu sebetulnya tidak lantas dinyatakan gagal atau dinyatakan tidak berhasil atau tidak sukses ya. Sebetulnya amaliyah dakwah yang berlangsung di negeri kita itu semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada ya pada tahun 628 dikisahkan bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim duta dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kita tahu ya baginda Nabi mengutus Dihya Khalifah Al-Kalbi ke kota Konstantinopel untuk menemui Kaisar Heraklius the Great. Kemudian juga mengutus ya Abdullah Huzafa As-Sahmi untuk menemui Kisra Abruwais bin Hormuzan bin Anushirwan Sahansa di Madain Persia. Mengutus ya Amru bin Abi Umayyah ke Raja Najasyi di wilayah Habasyah. Mengutus Khatib bin Abi Balto'ah ke wilayah Alexandria menemui Raja Al-Muqawqis di wilayah Mesir. Kemudian mengutus Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib ke raja para penguasa Tartar Mongol yang ada di wilayah Samarkand ataupun yang ada di wilayah Khorasan di Baluchistan. Kemudian juga mengutus para sahabat Nabi yang lainnya untuk mengarungi samudera bersama suku Ta'sy menuju kepulauan Nusantara. Ini yang menandakan bahwa Islam itu sudah masuk ke Nusantara sejak masa Rasulullah SAW. Ini diikut juga dalam tarikh Imam Ibnu Mas'ud, juga dalam tarikh At-Tabari.
dan juga dikutip oleh Kiai Haji Agus Salim di dalam buku Sejarah Umat Islam yang beliau tulis tahun 1963, termasuk juga kutipan dari Buya Hamka yang mengutip ya perjalanan ya baharyawan Cina dari dinasti Tang namanya I Sling ya, yang mencari kitab Buddhism yang ada di Kepulauan Nusantara, tapi justru ketika berlabuh di berbagai perairan di kota-kota pelabuhan yang ada di perairan Nusantara justru bertemu dengan pemukiman orang-orang suku Ta'cheh atau suku Ta'syih, baik itu di Pansur ya ataupun kemudian di Talamo atau Tarumanagara ataupun di Holing di Kalingga, termasuk juga di Polingpang atau Palembang begitu ya. Itu selalu bertemu dengan pemukiman orang-orang Arab suku Ta'syih yang membawa Islam ke Nusantara sejak masa Rasulullah SAW. Ini dinyatakan oleh Buya Hamka di buku beliau yang judulnya Dari Perbendahara Lama. Jadi amaliyah dakwah Islam itu berlangsung dari generasi ke generasi, dari mulai Rasulullah sampai masa pemerintahan Turki Utsmani yang berkuasa semenjak abad ke-12 hingga awal abad ke-20. Ya, setelah berakhirnya Turki Utsmani tahun 1924. Dakwah Islam itu terus berlangsung. Nah, tantangan yang paling mengemuka ya ketika dakwah Islam itu berlangsung, itu ketika kolonialisme, imperialisme, kaum kafir penjajah memasuki ya perairan dan kepulauan Nusantara. Ketika pada tahun 1511 ya kita tahu ya Laksamana Portugis Alfonso de Albuquerque itu sudah masuk ke wilayah Malaka itu tahun 1511. Kemudian setahun kemudian armada Portugis sudah masuk ke wilayah Halmahera. Bahkan pada tahun yang sama tahun 1512 itu juga armada dari Spanyol itu sudah tiba di wilayah Sulawesi, Kesultanan Sulu, sampai merapat ke kepulauan yang ada di Filipina Selatan, orang-orang Moro begitu ya di Mindanao. Kemudian juga pada tahun 1526 bala tentara ya orang-orang Belanda juga sudah masuk ke wilayah perairan yang ada di wilayah Jawa ya, merapat ke Banten, kemudian merapat ke Sunda Kelapa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir penjajah dari barat tadi memasuki wilayah perairan kepulauan Nusantara ini ternyata bukan bermaksud untuk berniaga atau berdagang, tapi menjadikan wilayah Nusantara ini sebagai koloni mereka dengan ya misi gold, glory and gospel ya, misi zending, misi misionaris itu dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Kenapa? Melihat bahwa mayoritas penduduk yang ada di Nusantara itu sudah diislamkan oleh para duta-duta dakwah sebelumnya. Ini menjadikan bahwa misi mereka untuk menguasai, menjajah, dan juga untuk menyebarkan gospel, menyebarkan Injil, menyebarkan ya ajaran Katolik ataupun Protestan, kekristenan ke masyarakat Indonesia yang di Nusantara pada waktu itu sudah banyak berdiri Kesultanan Islam dan sudah banyak di antara penduduk Muslim baik itu di kepulauan yang lain termasuk di Pulau Jawa itu sudah diislamkan. Maka mulailah pertentangan antara Islam dengan imperialisme, kolonialisme asing penjajah. Maka sejak itu kemudian para sultan, para raja penguasa Islam di keraton-keraton banyak yang kemudian ditekan, ditindas, dizalimi oleh penguasa kolonial yang datang untuk menjajah negeri kita. Maka saat itu kemudian dakwah Islam sudah mulai agak tersendat. Bahkan akibat adanya ya perang Jawa tahun 1825-1830 yang dipimpin oleh Raden Mas Ontowiryo Heru Coroko Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid, itu beliau itu kemudian setelah berakhirnya perang Jawa dengan pengkhianatan orang-orang kolonial tahun 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap ya dengan strategi licik dan kemudian dibuang ke Makassar, dibuang ke wilayah ujung pandang Sulawesi Selatan. Namun perjuangan Laskar Diponegoro baik itu Turkio, Bulkio dan Arkio itu terus berlanjut dan baru berakhir sekira 7 tahun kemudian pada tahun 1837 dan pemerintah kolonial itu menerbitkan ya peraturan yang namanya Ordonansi 1837 yang membubar paksakan Majelis Wali Songo Nusantara. Nah, Majelis Wali Songo itu kalau diperhatikan semenjak tahun 1404 berlangsung selama 10 generasi sampai berakhir ketika dibubarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1837. 7 tahun setelah berakhirnya perang Diponegoro. Karena ternyata setelah diteliti oleh Badan Intelijennya kolonial Belanda, salah satu di antara guru dan juga pejuang dari barisan Laskar Diponegoro tadi ada yang namanya Kiai Mojo. Kiai Mojo itulah guru ngaji dari Diponegoro sekaligus juga merupakan anggota dari Majelis Wali Songo generasi yang ke-10. Dan pada saat yang sama, pemerintahan Turki Utsmani pun mengutus duta-duta yang kemudian membantu perjuangan Diponegoro dalam upaya mengusir Belanda dari Pulau Jawa, yaitu ya para syekh yang dipimpin oleh Syekh Abdul Syukur. Ada 15 orang syekh dari Utsmani yang ikut ya menyuarakan ya pemberontakan Jawa untuk mengusir penjajah Belanda. Dan dalam konteksnya kemudian setiap aktivitas terkait dengan Jamiah Islamiyah, dukungan terhadap pemerintahan Turki Utsmani sebagai khalifah kaum muslim itu dilarang keras oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan dalam Ordonansi 1837 tadi, maka selain membubar paksakan Majelis Wali Songo Nusantara, ya pemerintah kolonial pun itu mengawasi terkait dengan ya
berbagai syiar Islam yang ada di pusat-pusat keraton yang ada di kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa. Maka sejak itulah kemudian nuansa yang kita dapat hingga hari ini, keraton-keraton yang ada di Jawa Dwipa, ya, yang sebelumnya merupakan pusat amal dakwah Islam, itu kita kenal saat ini hanya sebatas terkait dengan itu nuansa, kalau bukan kejawen pasti kesunden, karena yang muncul itu budayanya yang muncul, bukan syiar Islamnya. Akibat ordonansi 1837 yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, yaitu apa? Mengawasi, mewaspadai, ya, syiar Islam yang ada di keraton-keraton, baik itu yang ada di Tatar Sunda ataupun yang ada di Pulau Jawa pada umumnya. Termasuk juga melarang aktivitas terkait dengan dakwah Islam politis yang dilangsungkan oleh para dai atau para alim ulama yang ada di Pulau Jawa. Maka sejak itu kita lihat, ya, aktivitas dakwah Islam yang ada di Pulau Jawa, ya, mengalami stagnasi setelah adanya ordonansi 87 tadi. Namun demikian, ya, para alim ulama, ya, para santri tetap itu berdakwah, ya, walaupun mungkin dakwahnya tidak sesemarak sebelum kedatangan kolonial, sebelum kedatangan, ya, orang-orang Belanda, orang-orang Portugis ataupun orang-orang Spanyol ke Nusantara, ke kepulauan yang ada di Nusantara ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya baik Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Sofi. Ini mungkin kali. Halo Ustadz. Iya. Ustadz Salman, bisa mendengar saya? Bisa. Ini Ustadz Sofi juga udah bergabung lagi tuh, ya? Iya, udah gabung. Halo. Iya. Halo. Halo. Iya, suara saya Kang Ihsan bisa kedengeran nggak? Halo. Halo, Kang Ihsan? Suara saya Yang Ihsan gimana? Apakah suara saya terdengar? Kang Ihsan. Suara saya kedengeran nggak, Kang Ihsan? Halo? Halo. Ini suara Ustadz Sofyan kedengaran, suara Kang Ihsan juga kedengaran. Tapi nggak tahu nih Kang Ihsan kedengar nggak suara saya sama suaranya Ustadz Sofyan? Ya, sekarang lanjut. Ya. Ya, mohon maaf atas koneksinya yang bermasalah. Baik, Sofyan, ini pertanyaan banyak orang tanyakan kepada para peruqyah atau kepada alim ulama. Sebenarnya apa syarat untuk menjadi peruqyah dan syarat peruqyah? Apakah semua untuk menjadi peruqyah atau hanya? Silahkan Ustaz. Baik, iya. Bicara tentang ruqyah sebetulnya bicara tentang Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 salah satunya bahwa Al-Quran itu adalah syifa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwasanya Allah turunkan Al-Quran tidak lain, ya, salah satu diantaranya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengajarkan bagaimana tata cara ruqyah. Nah, jadi ruqyah ini juga tidak difahami dari satu sisi, ya. Bahwa selama ini masyarakat memahami ruqyah itu baru dari satu sisi tentang bagaimana mengobati, menghilangkan gangguan jin dan sihir saja. Padahal kalau kita buka hadis-hadis Nabi tentang ruqyah itu, Nabi banyak menyebutkan bahwa ruqyah itu tidak hanya untuk itu, ya. Salah satu di antara ruqyah juga untuk obatan, mengobati penyakit. Kemudian juga ruqyah juga digunakan untuk perlindungan. Nah, apakah semua kita bisa meruqyah? Ya pasti bisa selama kita sholat, selama kita membaca Quran, selama kita tauhid dan ibadah yang benar, insya Allah kita bisa jadi peruqyah. Hanya saja memang untuk menjadi peruqyah perlu ada ilmu tambahan lagi. Yaitu salah satunya adalah bagaimana kemudian kalau para peruqyah, saya menyebut tentang peruqyah itu menyebutnya bahwa seorang peruqyah ini harus salah satunya memahami atau mendalami ilmu jinologi. Ilmu jinologi atau yang berkaitan dengan perkara jin dan sebagainya. Ya. Jadi semua orang bisa bisa menjadi seorang peruqyah. Tinggal kita mau atau tidaknya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya mau.
syaratnya mau belajar, syaratnya mau menjadikan ini sebagai salah satu uslub dakwah begitu ya, dan juga dia harus punya komitmen dan keistiqomahan dalam menjalankan syariat. Nah, menarik lagi tentang bidara, mungkin saya sedikit menambahkan tentang bidara dan Syekh Subakir. Saya pernah menelusuri jejak tanaman bidara sampai ke Jogja. Nah, di sana saya ketemu dengan beberapa tokoh, beberapa ulama, dan saya juga sempat kemudian ke salah satu petilasannya Syekh Jumanil Kubro di Bukit Turgo, dan saya sempat naik ke sana dengan teman-teman menelusuri jejaknya. Nah, ada satu hal yang menarik berkaitan dengan bidara. Saya pernah silaturahim ke salah satu pesantren di daerah Bantul, Jogja. Kebetulan bertemu langsung dengan salah satu kiainya, pimpinannya, Kiai Solehuddin Al-Hafiz, ya, di Bantul. Dia salah satu pimpinan pesantren. Ketika itu saya sendiri datang, kemudian silaturahim dan mewakafkan pohon bidara untuk pesantren. Dan kemudian kita ngobrol banyak tentang bidara. Dan satu hal yang menarik buat saya, ilmu baru ya. Ternyata beliau cerita tentang tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Salman tentang Syekh Subakir, ya, Syekh Jumadil Kubro ketika di Tanah Jawa. Nah, apa yang menarik, satu hal, ketika Syekh Subakir meruqyah Tanah Jawa, ya, dan kemudian beliau memindahkan jin-jin yang ada di Tanah Jawa, yang ada di Merapi, yang ada di Gunung Tidar, yang ada di hutan-hutan di Tanah Jawa pada saat itu. Kemudian beliau pindahkan ke Laut Selatan, ya, ke pantai selatan. Nah, setelah beliau pindahkan para jin itu di Laut Selatan, maka kemudian beliau memerintahkan untuk menanam pohon bidara di sepanjang pantai selatan, ya. Dan pada saat itu pohon bidara di sepanjang jalur selatan itu, pantai selatan ya, sampai saya pernah menelusuri sampai ke daerah Kulon Progo, ternyata pohon bidara di sana masih banyak, di bukit-bukit dekat pantai itu masih banyak pohon bidara di sana. Nah, dan hanya saja generasi saat ini itu masyarakat banyak yang tidak mengenal pohon bidara, keberadaannya, ya, seperti apa pohonnya, cara pemanfaatannya mereka tidak kenal. Padahal pohon bidara ini memang dibawa oleh para ulama seperti sampai Ustaz Salman, salah satunya Syekh Subakir, manfaatnya memang pada saat digunakan untuk ruqyah. Dan satu hal lagi ya, Ustaz Salman ya menciptakan bahwa